kayak kucing atau hewan yang rumahan lah gitu. Iya, karena hobinya emang senangi satwa liar. Nah, karena hobi di situ jadi kita bisa salurin hobinya ke arah yang positif, itu bikin penangkaran untuk menjaga populasinya atau bahkan menambah populasinya biar bertambah. Jadi makin lestari si satwa liar itu, apalagi yang berasal dari Indonesia sih kayak gitu. Satwa liar apa yang pertama kali Pertama kali kalau satwa liar pertama kali dulu belinya musang sih, itu termasuk satwa liar sih. Musang pandan itu bukan satwa liar yang dilindungi, tapi itu termasuk satwa liar. Itu pertama musang pandan dulu gitu. yang susah buat dijinakan lah, karena kan banyak nih kayak macan atau misalnya ular segala macam, ada serigala juga di rumah. Betul. Yang paling susah mungkin yang buat menjinakan. Paling susah kalau satwa liar sebenarnya nggak bisa ditebak. Paling susah dan bahaya harimau. Cuman karena mereka emang satwa liar, jadi kita nggak maksa untuk jinak. Jadi tetap ada nalurinya, mereka bisa mengekspresikan sifat alaminya. Jadi kita nggak paksain kamu harus jinak, harus nggak gigit, harus aman gitu, nggak. Kita apa adanya aja secara alami gitu. Karena ada pengalaman digigit ular nggak sih? Secara kan Alsat suka ular juga kan? Kalau ular reptil kebetulan enggak. Kalau di rumah adanya mamalia sama burung ya, sama aves. Kalau sama mamalia, harimau ya sering digigit pas kecil. Burung dipatok juga sering. Dicakar udah makanan sehari-hari sih, udah menjadi apa ya, bagian dari merawat satwa liar. Karena masa kepikiran buat penangkaran atau buat mengembangkan satwa liar itu. Nah, karena Indonesia ini kita mempunyai banyak banget keanekaragaman hayati yang kaya banget gitu. Jadi kenapa nggak kita bantu aja Indonesia untuk melestarikan satwa liar, sedangkan banyak orang di luar sana yang kurang teredukasi, yaitu berburu secara ilegal, membunuh, memelihara satwa liar secara ilegal, menjadi di alamnya berkurang, bahkan ada yang punah gitu. Nah, sekarang lewat YouTube atau media lain kita ngasih tahu beginilah caranya merawat satwa liar, udah dimulai perolehannya, cara merawatnya, kandangnya dan lain-lain. Jadi orang-orang tahu oh satwa liar itu bisa pelihara asal izinnya ditempuh dengan baik dan benar gitu. Berarti hewan satwa liar yang lu pelihara ada izinnya saat termasuk harimau kan ya? Itu ya, kan ada harimau. Kalau misalkan nggak ada izinnya yang dilindungi, saya jamin kurang dari 24 jam BKSDA gerbek rumah pasti disita sih. Berapa banyak uang yang dikeluarkan buat pakannya? Iya. Kalau untuk pakan relatif ya, karena kan mereka makanya daging, kita tergantung daerah di mana. Kalau misalkan di Bandung mungkin daging lebih murah dibanding Jakarta. Cuman kalau untuk sekarang nih biaya untuk pemeliharaan mereka sebulan menghabiskan 45 sampai 50 juta rupiah. Gitu. Karena kan ada serigala juga saat. Betul. Itu tinggal di Bandung apa di villa kamu? Kan secara kan pasti serigala kan harus kayak udara yang sejuk gitu. Betul. Jadi serigala dari mulai pertama kali mengadopsi emang rencananya taruh di villa di Lembang. Cuman karena masih anakan, masih butuh perhatian manusia, jadi taruh di rumah dulu. Kita ajak main, kita kasih perhatian, kasih sayang. Kalau dewasa udah mulai cuek nih, taruh di Lembang di villa. Karena dia suhunya emang benar harus dingin gitu. geser dikit mobil kali mau lewat. Atau kenapa nggak penangkaran di tempat yang liar, hewan alam liar lah? Kenapa nggak tetap di kandang dan di rumah segala macam? Ya, jadi konservasi itu dibagi menjadi dua, ex situ dan in situ. Ex situ itu yang di luar habitatnya, in situ itu yang di dalam habitatnya. Jadi kita udah ada orang-orang yang fokus di in situ di habitatnya kan, ada juga yang di situ di luar habitatnya seperti penangkaran dan kebun binatang. Nah, untuk kasus kebun binatang yang merawat yang nggak benar, harimaunya kurus mati, itu sebenarnya oknum kebun binatang yang merawatnya kurang baik. Sebetulnya standar kebun binatang itu tinggi, sangat sulit. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya itu tidak gampang. Cuman ada kebun binatang aja yang nakal, yang ngasih makan dikurangin, perawatannya kurang, dokternya mungkin nggak ada sampai bisa mati ataupun kurus gitu. Tanggapan lo sendiri saat oknum-oknum nakal itu melakukan hal itu gimana tuh? Nah, itu harus langsung ditindak oleh Gakum LHK ya, atau penegakan hukum. Jadi pasti langsung ditindaklanjuti seperti yang kemarin itu lumba ya di Bali itu kan, di sini udah nggak ada segala rupa tapi masih beroperasi, kelihatan langsung digerebek. Nah, secepat itu pemerintah untuk menindaklanjuti kegiatan ilegal kayak gitu sih. Ada keinginan membuat kebun binatang mungkin? Ya, jangka panjang doain kebun binatang, karena lembaga konservasi itu jauh lebih bermanfaat dibanding penangkaran. Kalau penangkaran skala kecil lah, kita masih trial dan error dulu, riset development pelan-pelan, bisa nggak nih ngerawat satwa liar dengan baik. Kalau bisa, langsung skala besar itu kebun binatang gitu. Nggak merasa rugi saat lu pengeluaran 40 sampai 50 juta tiap bulan saat demi Rugi hewan banget. liar? Ya, rugi banget sebenarnya karena hobi dan emang udah cinta banget sama satwa liar ya, udah
Jadi ya udahlah keluar duit, yang penting kita bisa melestarikan mereka, interaksi setiap hari juga itu puas untuk dia sendirinya gitu. Jadi ya udah termasuk hobi juga kan gitu. Ini kan mengembangkan dan melestarikan apa nantinya misalnya kalau udah banyak bakal dirilis juga. Ya betul, untuk satwa liar dilindungi yang Indonesia 10% hasil penangkaran dilepas dilarang kembali ke alam. Jadi kalau misalkan ada merak hijau nih, merak hijau itu merak Jawa dilindungi, beranak 10, yang 1 ekornya dikasih pemerintah untuk dilepaskan liar kembali ke alamnya gitu, di store. Jadi kita yang di ex situ itu penangkaran atau lembaga konservasi yang di luar habitatnya mensuplai terus populasinya ke alam biar terus bertambah di alamnya gitu. Di rumah sendiri yang hewan liar langka ada apa aja mungkin? Yang dilindungi ada merak Jawa, ada binturong, ada kakak tua. Untuk internasionalnya yang perhatian internasionalnya nih, yang Amerik 1 bisa dibilang harimau Benggala itu. Harimau ada? Enggak. Harimau Sumatera ada? Harimau Sumatera nggak ada, itu karena izinnya dari presiden dan itu harus benar-benar valid lah atau nggak kompeten untuk kita bisa merawat atau menangkapkan harimau Sumatera. Oke. Saat Kemarin Jinora sempat sakit gitu sekarang. Ya dulu Jinora sempat sakit, namanya satwa liar. Emang kita nggak pernah bisa nebak sakit gara-gara apa. Terus juga pencegahannya juga udah semaksimal mungkin, tetap aja ada yang sakit. Jadi ternyata mereka ada apa ya, serpihan tulang dari makanannya, dari daging ayam yang nyerap gigi gusinya, akhirnya sariawan bengkak nggak mau makan, ditambah juga jadi ada bakteri karena ini berdarah kan gusinya kayak gitu. Dan juga yang kita sulit itu pencegahannya kucing liar, kucing kampung, karena itu bisa membawa virus dan kena harimaunya. Jadi kita nggak boleh ada kucing liar di pekarangan rumah atau nggak di area penangkaran, harus steril. Saat kayaknya ngelihat dukungan Aliyun Siper lu sama Icis, gimana sih Sat melihatnya Sat? Ya kalau untuk shipper atau teman-teman atau fans itu mereka hak masing-masing ya, mau bikin shipper, mau dukung siapa cuman akhirnya keputusan di kita masing-masing, jadi kita sendiri ya, mau dari Asyad dan Icisnya gitu, ujung-ujungnya keputusan di kita sendiri. Cuman kalau untuk shipper ya hak mereka, mau support mau apa ngejodoh-jodohin bebas, yang penting nggak mengganggu dan bukan hal-hal yang negatif sih. Tapi so far gimana sih? Ya maaf sorry, status hubungan lo dengan Icis seperti apa sih? Sama Ricis temen dari awal juga, emang karena collab bareng seneng-seneng. Awal tuh gara-gara apa ya, gara-gara main ke rumah Ricis jadi mermaid kontennya itu, dan dia senang gue bisa berenang, akhirnya diajak ke laut lah, ayo kita main ke laut karena kan lu bisa berenang, suka pantai juga, akhirnya main ke laut bareng. Akhirnya jadi sering main bareng ke laut karena sama-sama hobinya ke laut gitu, main di pantai. Tapi sudah kenal dengan keluarga Icis? Kenal, waktu itu kan sering ke rumah Icis juga karena collab kan, ketemu kakaknya, ketemu orang tuanya, ketemu sama keluarganya gitu. Kenal. Sosok Icis menurut lo seperti apa Sat? Icis orangnya baik banget, humble banget sih. Terus juga teman bener-bener solid sama apa ya, loyal banget ke teman-teman. Royal banget, Royal masuk baik gitu ya. Baik banget. Tapi dia pecinta hewan juga nggak sih Sat? Dia termasuk yang suka binatang dan gak takut binatang, cuman gak yang cinta banget ingin melihara, merawat, melestarikan, gak. Cuma sekedar oh ya ada misalkan ada kucing, kucing sayang kasih makan, sekedar situ aja. Figur Icis belak-belakan itu sesuai dengan Alsat nggak sih? Karena kan Icis orangnya bawel ya. Betul. Nah, Kalau saya sendiri sebenarnya orang nggak bawel, cuman lama-lama karena main sama mereka, lama-lama ke bawah juga jadi ekstrovert lama-lama gitu. emang awalnya introvert? Introvert dulu, ngomong depan kamera masih belibet, masih deg-degan. Kalau sekarang gara-gara bareng sama mereka terus, akhirnya udah biasa sih. Tapi sesuai kriteria wanita Alsat nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kriteria nggak terlalu banyak, bebas, yang penting nyaman sih. Mau introvert, mau extrovert, mau orangnya gimana, mau kerudung, mau kerudung, bebas, yang penting nyaman gitu. Dengan Icis nyaman? Nyaman sebagai teman ya, kita karena temenan baik, jadi senang-senang aja main bareng. Tapi ada kelanjutan nggak sih ke depannya, maksudnya dalam konteks ingin menjalin hubungan gitu? Ya kita ada yang tahu jodoh ya, kalau misalnya jodoh nggak ada yang tahu, bisa jadi itu jodoh saya, bisa jadi juga bukan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi doain aja yang terbaik gimana. Tapi dengan meninggal bapaknya kemarin itu support banget dari Alsat ya, sampai Alsat kontak orang sana ya, orang luar daerah untuk membantu mencari Ricis ya. Iya, karena Ricis orang yang baik banget sih, jadi merasa ada utang budi ke dia. Jadi ketika dia membutuhkan bantuan atau kita harus bertindak ya membantu, ya langsung all out. Jadi membantuin menghubungi Ricis di Wairebo. Sedangkan saya punya teman di Flores, tour guide yang biasa bawa turis ke Wairebo. Akhirnya saya ongkosin lah orang itu, tour guide-nya untuk ke Wairebo, tolong kasih tahu ke Ricis bahwa
bapaknya udah meninggal gitu. Sudah ketemu lagi mungkin semenjak Anya meninggal. Belum kan lagi keliling, dia lagi jalan-jalan ke pantai-pantai Indonesia. Tapi masih sering komunikasi. Ya masih ada. By WA, by phone. Paling reply instastory atau nggak apa gitu aja sih, kayak misalkan ada laut yang bagus sekarang cis gitu aja sih, karena hobinya sama kan. Udah Alsat kenalin ke keluarga Alsat? Udah, waktu itu konten bareng sama bokap nyokap sama bapak ibu ya, karena kan sering main ke rumah dan itu juga baik, jadi dikenalin aja ini ada Ricis temenan, terus juga apa konten bareng, dan kebetulan Ricis juga bikin konten sama orang tua sih, seru jadinya gitu. Pendapat Bapak Ibu terhadap Ricis? Bapak ibu senang sih lihat Ricis karena orangnya baik banget, terus juga Islamnya kuat kan, jadi ya mereka oke aja. Kalau misalkan jodoh ya jodoh, kalau misalkan enggak ya udah gitu. Wanita soleha nggak sih menurut Alsat? Iya, soleha banget sih, Islamnya kuat. Islamnya kuat ya? Cocok untuk jadi istri ya? Insya Allah kalau misalkan jodoh doain aja, doain yang terbaik ya. Oke, next. Oke. Thank you Alsat ya. Thank you Thank you. semuanya, makasih.